Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang budiman. Saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini admin mengajak para pemirsa untuk mengenal Sengkuni, yaitu tokoh wayang yang licik dan gemar mengadu domba. Tokoh ini oleh kebanyakan masyarakat itu sering disematkan pada tokoh politik kita, yaitu Mbah Amin Rais. Nah, seperti apakah, kenapa banyak orang Indonesia yang sering menyebut Mbah Amin itu sebagai Sengkuni? Nanti dalam video ini akan kita bahas mengenai perwatakan daripada Sengkuni itu kira-kira pas apa tidak apabila disepadankan dengan perwatakannya Mbah Amin Rais. Ini komparasi ya nanti antara perwatakan daripada Sengkuni itu apabila dipaskan dengan tokoh kita yang saya sebutkan tadi, itu Mbah Amin Rais yang sering disebut-sebut sebagai Sengkuni itu ya oleh orang yang tidak cocok tentunya ya, yang membencinya, apakah sekira pas apa tidak. Tapi terlebih dahulu mari kita tonton video cuplikan daripada Mbah Amin Rais sehingga nanti para pemirsa bisa membandingkan ya, ini sekira sesuai enggak dengan tokoh Sengkuni, biar nanti para pemirsa itu mempunyai gambaran atau sedikit gambaran, sekalipun ini cuplikan videonya hanya sebentar. Mari kita tonton videonya terlebih dahulu, video cuplikan ini. Jadi Jokowi atau Mulyono adalah menjadi dampratan dan kemarahan nasional pada Mr. Hipokrit, Raja Jawa Gadungan, Petruk jadi ratu atau Raja Bel Gedubel Deh. Itu tadi videonya, sekira nanti penilaian daripada pemirsa dan akan saya lanjutkan ya mengenai tokoh Sengkuni itu ya. Dalam tradisi Jawa, seni wayang menyajikan pertunjukan atau cerita yang menggambarkan kehidupan. Hal ini terlihat dari beberapa tokoh wayang yang masing-masing memiliki sifat khas manusia. Ada yang pandai, ada yang licik, ada yang baik, bahkan ada yang sangat jahat. Menurut buku budaya ideologi revitalisasi dan digitalisasi kesenian pertunjukan Jawa dalam gawai karya Ekawati Marhaini Dukut, tokoh wayang merupakan representasi manusia. Oleh karena itu, tokoh-tokoh tersebut memiliki sifat-sifat yang mewakili sifat manusia dalam kehidupan sehari-hari kita. Terkait dengan tokoh Sengkuni, tokoh pewayangan adalah salah satu contoh tokoh antagonis yang terkenal. Masyarakat sering menyebut-nyebut tokoh tersebut dengan sebutan Sengkuni karena konotasi negatif yang dikaitkan dengan tokoh tersebut. Nah, sekiranya kalau seperti ini, apakah Mbah Amin Rais itu juga memiliki konotasi yang negatif ya. Namun seperti apa tokoh Sengkuni itu, bagaimana sifat dan watak yang dimilikinya, siapa itu Sengkuni, akan kita bahas dalam video ini. Menurut buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit karya Sri Wintala Ahmad, Sengkuni merupakan salah satu tokoh pewayangan dalam epos Mahabharata. Dalam karya-karya lain, ia disebut juga sebagai Sangkuni atau Sakuni. Nama lainnya adalah Trigantalpati. Sengkuni merupakan seorang pangeran dari kerajaan Gandhara dalam Mahabharata yang hidup pada masa pemerintahan Subala. Gandhari, istri Drestarasta, Raja Astina setelah Pandu Dewanata, merupakan kakak laki-lakinya.
Di sisi lain, Sengkuni merupakan putra Prabu Subala dari kerajaan Plasa Jenar dalam ranah pewayangan Jawa. Ia merupakan adik dari Dewi Gendari dan Prabu Gandara yang menjadi Raja Plasa Jenar setelah Prabu Subala meninggal. Setelah kakak perempuannya Gendari menikah dengan Prabu Drestarastra, Sengkuni kemudian tinggal di kerajaan Hastinapura. Wajah Sengkuni digambarkan pucat dan kebiru-biruan, sedangkan tubuhnya digambarkan ramping. Ia memiliki wajah yang rupawan saat muda. Namun, Gandamana, tokoh tersebut, merusak ketampanannya. Pola bicara Sengkuni yang tidak menentu dan menjengkelkan merupakan karakteristik lain yang terkenal. Ia sebenarnya adalah seorang patih Hastinapura di bawah pemerintahan Prabu Drestarastra. Sifat Sengkuni. Epos Mahabharata menggambarkan Sengkuni, tokoh pewayangan, sebagai musuh. Ia licik dan senang mencemarkan nama baik, menghasut dan menyakiti orang lain. Hal ini dibuktikan dengan ia menggulingkan Gandamana menjadi patih Hastinapura dan menempatkan Arimba sebagai lawan Prabu Pandu Dewanata sebagai utusan Prabu Trembaka, hingga pecahnya konflik Bharatayuda, hingga pecahnya konflik perang besar yang terkenal dengan Bharatayuda Jayabinangun. Ada seorang penulis lakon wayang yang menyatakan bahwa sisi baik Sengkuni tidak ditemukan karena karakter Sengkuni yang digambarkan buruk dan busuk. Dengan kata lain, orang ini adalah musuh sejati. Karena sifatnya yang buruk, Sengkuni juga merupakan sebutan bagi orang Jawa untuk menyebut orang yang paling dibenci dalam kelompoknya. Sengkuni bahkan pernah dibuang atau dilarung ke Laut Selatan oleh masyarakat Jawa di masa lampau setelah pementasan wayang yang menampilkan tokoh tersebut. Hal ini merupakan bentuk penolakan terhadap sifat jahat yang dimiliki oleh Sengkuni itu. Oleh karena itu, frasa Sengkuni sering digunakan untuk merujuk kepada orang yang bertindak buruk, licik, senang memulai pertengkaran, dan suka memancing konflik secara mengadu domba. Karena sifatnya yang jahat, Sengkuni dipandang sebagai musuh bebuyutan cerita pewayangan. Nah, dalam dunia nyata ini ada ya yang seperti itu ya, sifatnya seperti Sengkuni. Nanti Anda itu bisa memberikan penilaian sendiri ya. Bahkan beberapa dramawan pewayangan ya, bukan dermawan tapi dramawan pewayangan, mengklaim bahwa Sengkuni tidak memiliki sifat yang dapat ditebus. Ya, kenapa? Karena begitu jahatnya ya. Jadi tetap capnya, stempelnya ya sebagai orang yang buruk, jahat, licik, suka mengadu domba, itu seperti itu. Ia mewakili mereka yang bertindak licik dan suka membuat masalah, terutama di bidang politik, atau bisa dikatakan ia menjadi simbol bagi orang-orang yang berperilaku licik dan gemar mengadu domba, terutama dalam ranah politik. Sengkuni adalah istilah yang umum digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menggambarkan individu yang menunjukkan perilaku negatif dan dipandang negatif oleh orang lain. Orang Jawa menyebut orang yang licik, senang membuat masalah, suka mengadu domba, serta berpolitik dengan cara apapun disebut sebagai Sengkuni. Tradisi membuang atau melarung Sengkuni ke Laut Selatan setelah pementasan wayang merupakan salah satu tanda ditolaknya karakter jahat tokoh tersebut.
Ia merupakan bentuk pemberontakan terhadap perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial. Sengkuni bukan sekedar tokoh cerita wayang dalam budaya Jawa. Ia juga merupakan representasi perilaku negatif yang harus dihindari. Kehadirannya mengingatkan kita akan pentingnya memilih jalan yang benar dalam berinteraksi dengan sesama, serta menjaga integritas dan moralitas dalam segala situasi. Demikian para pemirsa yang budiman, sekira Mbah Amin Rais itu sesuai apa tidak dengan tingkah lakunya atau perwatakan daripada Sengkuni itu. Silakan para pemirsa yang akan memberikan pendapatnya, dan apabila ada komentar silakan untuk memberikan komentar pada kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Akhirul Holi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.